Tema kita hari ini adalah kudusnya perkawinan, ya. Ini adalah pesan yang simple, tetapi kita nggak menjaganya, ya. Ada satu pola, saya pernah cerita sama saudara, saya lupa ya di kelas evangelis atau di sini ya, atau di kelas apologetik, bahwa atau di kelas apostolik mungkin ya, ada satu pola. Ketika orang dia berzina, ya ada ketidakkudusan dalam rumah tangganya, dari mulai pedofilia, dari mulai ini kita lagi cerita orang Kristen ya. Kalau di luar Kristen hukumnya beda lagi nih. Kita lagi cerita orang Kristen. Kalau karena orang Kristen kita ada perjanjian yang kudus. Kalau di luar Kristen nggak usah ngapa-ngapain aja udah masuk neraka, itu yang begitu kan. Nah tapi kalau orang yang sudah punya perjanjian, maka ada yang dia tidak boleh lakukan supaya dia jangan miskin, ya, yaitu apa? Kenajisan di dalam pernikahan. Kalau Anda ingin selalu berhasil dalam pekerjaanmu, ya, maka jagalah pernikahan itu kudus, perkawinan itu kudus. Nanti Anda akan selalu beruntung, Anda akan diberkati dan tidak ada kata kurang. Kata kurang, kemiskinan, kegagalan, kebanyakan, dan ini bukan cuma saya saja yang mengamati ya. Kalau orang-orang yang biasa konseling dia akan ngerti. Wah ini begini, wah ini begini, terus nanti ujung-ujungnya apa? Salah satu itu hidupnya nggak benar, gitu ya. Tapi jangan saling menyalahkan juga, ingat Azazel, ya. Tetapi Anda, kalau Anda ingin selalu ingin benar hidupnya dan ingin tidak berkekurangan, jaga itu yang namanya kekudusan. Karena memang kekudusan itu kalau Anda nyupang tuyul, nyupang pocong, ada syarat yang dilanggar, gagal kan? Nah, ini juga sama. Kita ini ada perjanjian. Kalau orang-orang yang nggak baik itu ada perjanjian dengan tuyul, dengan pocong, dengan semua roh-roh nggak jelas, kita juga ada perjanjian dengan Tuhan Yesus. Wah, ini klinik, bukan klinik. Nah, balik lagi, jangan bilang sama Tuhan deh, Anda sudah biasa hidup dengan benar, dan jalur hidupmu adalah jalur hidup kebenaran. Begitu Anda belok sedikit, maka ketidakbenaran akan menyambar. Semua ketidakseimbangan di dalam hidupmu juga akan terganggu. Akibatnya apa? Akibatnya juga yang lain-lain juga seperti efek domino. Apalagi yang namanya pernikahan. Karena dalam pernikahan itu, ya, baik secara psikologis maupun secara spiritual, ya, secara roh pun itu menyangkut dengan dua yang jadi satu. Ya, Anda lihat semua keluarga di dalam Alkitab yang berpoligami, ya, itu anak-anaknya, keluarganya pasti akhirnya sakit, berujung dengan semua yang rasa sakit, ya. Tetapi keluarga yang tidak berpoligami selalu berujung semua happy ending, ya. Nanggap ya, satu itu poligami dan dua penajisan. Masalah penajisan. Ada orang-orang yang sampai incest, ada orang-orang yang melakukan pelanggaran ini. Dan itu bukan masalah itu menimbulkan banyak sekali ketidakbenaran ya akhirnya ya. Mengapa zaman Abraham itu Sarah itu kan satu ayah? Kalau tadi kan dibilangin nggak boleh kan, satu ayah atau satu ibu kan nggak boleh zamannya Musa. Tetapi zaman Abraham itu salah, nggak boleh sebetulnya. Dari awal memang sebetulnya begitu manusia sudah banyak itu zaman sudah memang diharapkan tidak begitu. Ya, namun pada kenyataannya hukum itu kan terjadi dari mulai Abraham. Tadi jangan meniduri menantunya. Yehuda meniduri menantunya. Ya, jangan tidur dengan istri ayahmu. Ruben tidur dengan istri ayahnya. Maka hukum-hukum itu sebenarnya sudah ada dari zaman Abraham. Hukum-hukum itu sudah ada dan sudah dimengerti bahwa itu akan menyebabkan hal yang tidak baik. Jadi sudah ngerti itu semua. Bahkan Abraham sendiri kan menikah dengan Sarah yang satu ayah beda ibu. Makanya hukum-hukum Torah itu kemudian dibuat berdasarkan semua yang salah-salah dari nenek moyang mereka. Nah,
apa yang salah itu gitu. Jadi hukum itu sudah ada, diamati dari mulai zaman Abraham. Nah, itu diceritakan ya, dari hasil semua itu mereka mengamati, ada kesalahan ini, ada kesalahan itu. Nah itu ya, jadi intinya ada keteraturan di dalam kehidupan supaya beradab. Ya kalau enggak semua jadi berantakan, semua bisa tabrak sana tabrak sini. Ya, Anda bayangkan kalau itu semua dilegalkan, semua dibolehkan. Nah, anak laki-lakimu punya istri, ya terus karena ini bisa ini disambit sama bapaknya di ini, ya akhirnya menimbulkan kepahitan dan permusuhan. Tapi kalau semua itu teratur, semua itu ada pakemnya, maka nggak akan saling menyakiti. Nah, jadi inti dari semua tadi itu adalah supaya jangan saling menyakiti, satu, dan yang kedua, jangan ada yang najis kotor. Bayangin tidur sama binatang, ya jelas kotor. Wah Pak, binatangnya diobatin, iya, tapi itu kan binatang. Ya kita nggak ada yang berpindah, ya kan, penyakitnya apa ya kita, itu semua dari situ semua asal usulnya kan, kita nggak ngerti seperti apa, karena itu kan kasat mata, nggak kasat mata kan, bakteri, virus semua itu kan nggak kasat mata, dan itu bukan tempatnya. Nah, ada yang unik ya ketika kita pelajari hukum Eropa. Di Eropa ini ada 3 hal tentang seks yang tidak boleh dilanggar. Kalau langgar bisa masuk penjara. 1, pedofilia, tidur seks dengan anak kecil, ya. 2, seks dengan binatang. Itu tadi semua sudah disebut semua ya. 3, seks dengan mayat. Loh Pak, Alkitab nggak boleh seks dengan mayat. Jangankan seks megang mayat itu sudah najis, apalagi ada berhubungan seks. Megang saja sudah najis, apalagi berhubungan seks, kan gitu kan. Jadi 3-tiganya ini ada di Alkitab, ya. Karena mengapa tidak boleh dengan anak kecil? Karena anak kecil tidak bisa melawan, tidak mengerti kehendaknya mau apa nggak mau, mudah dimanipulasi, makanya nggak boleh. Ya, dengan anak bawah umur ya. 2, dengan binatang. Ya karena binatang juga nggak bisa bilang tidak. Nah itu alasannya memang cukup konyol kalau itu ya. Karena anjing kan kalau misalnya kura-kura ada hubungan seks kan nggak bisa bilang tidak, aku tidak mau, kan nggak bisa bilang begitu kan. Nah itu nggak boleh tuh. Mayat apalagi nggak bisa tuh. Makanya nggak boleh. Nah, katanya begitu ya, katanya. Saya agak geli juga. Tapi itu sangat rasional sekali. 3 hal itu memang sangat rasional. Nah, sayangnya di sini sesama jenis diizinkan, ya, karena dianggap itu adalah sebuah kondisi. Kalau buat saya itu adalah fantasi, ya. Kalau buat pemikiran orang di Eropa ini adalah kondisi itu. Ya, dia tidak dilahirkan, dia tidak minta seperti itu, sudah ada begitu. Tapi kalau buat saya enggak. Semua penyimpangan seksual itu adalah sebuah fantasi, ya. Itu fantasi. Homoseksual, pedofilia, nekrofilia dengan mayat itu ya. Itu semua adalah fantasi. Bisa sembuh, itu bukan masalah sembuh, ya berhenti, bereskan pikiran kita, metanoia. Nanti fantasi itu menghilang. Ada nggak? Oh banyak, ya banyak. Saya pernah ketemu satu homoseksual, ya kebetulan karena dulu satu pelayanan ya, terus dia sudah bertobat dan udah punya anak sekarang. Terus saya waktu kita cita-cita sembuh kok, dia bilang dia sembuh. Nah, dia bilang jawab ngomongnya sembuh ya, ya dia juga setuju itu adalah sebuah fantasi. Bagaimana mengendalikan? Ya itu harus dikendalikan fantasi itu, ya. Ya anak ADHD itu kan fantasinya kemana-mana, aneh-aneh kan. Nah itu sama, itu fantasi yang tidak terkendali. Bisa dikendalikan. Seks itu juga fantasi. Kenapa? Karena dari ketidakputusan di hati itu, di dalam jiwanya dia. Kalau dia ketemu Tuhan Yesus, dia mengalami pengalaman dengan Tuhan Yesus, itu bisa sembuh. Ya. Nah, endingnya kita adalah putus sepertinya ya? Iya. Mungkin ada yang masalah karena balik terus mikrofon detected gitu. Ya, jadi
Di dalam pernikahan itu ketika kita melakukan ketidakkudusan, di dalam Efesus dikatakan itu sama dengan penyembahan berhala. Ketidakkudusan di dalam pernikahan, di dalam rumah tangga, keserakahan itu yang dimaksud serakah. Ya itu tadi ya, hyper gitu ya. Nah, sehingga dia mau yang aneh-aneh. Itu ceritanya semua tentang seks dan tentang ini ya di dalam Efesus 5 itu. Nah itu sebenarnya adalah ketidakkudusan, dan itulah penyembahan berhala. Kita terikat di situ. Itu harus kita bersihkan dari rumah tangga kita. Kalau Anda ingin hidupnya diberkati. Tapi banyak orang mencoba, aku ini sudah kaya kok. Ya, tetapi setiap masalah-masalah dalam hidup terjadi salah satunya karena ketidakkudusan di dalam rumah tangga. Coba bereskan, coba minta ampun, bersihkan. Ya, itu nanti akan beres. Ada masalah-masalah yang terjadi karena ketidakkudusan. Dan masalahnya itu dipelihara. Pendeta pun juga sama ya. Ya, coba diturunkan naik ke atas, yang paling atas tadi. Paling atas. Terus paling atas, terus paling atas. Nah, 4. Nah, terus bawa lagi dikit. Nah, 3 ya. Tetapi pencabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut aja jangan. Bagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi Anda nonton bokep yang begitu-begitu juga jangan. Yang tidak kudus, yang sampai dengan binatang, dengan apa itu ya. Hati-hati ya. Perkataan kotor, kosong, sembrono, yang cita-cita jorok gitu ya, yang maksudnya untuk candaan, yang kita berdua itu, sehingga Anda berfantasi, itu semua fantasi. Nah makanya lihat, tetapi sebaliknya ucapan syukur. Artinya apa? Kita terus latih mulut kita, karena ingat lagi baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Serakah ini maksudnya itu beragas ini apa, perlu lihat yang tentang seks itu beragas. Kayak siapa ya? Itu kayak tetangganya Andika itu. Menghakimi lagi. Bukan, maksudnya kayak junjungannya tetangganya. Artinya penyembahan berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Itu atas yang nomor 6. Ayat 6. Lihat. Nah, itu lihat ya. Janganlah kamu berbicara dengan orang dengan kata-kata yang hampa. Lihat ya. Anda kan kalau kumpul, nah, ini saya ngomong vulgar ya, karena kita semua Anda kan pengen supaya diberkati toh. Anda kumpul ngomong-ngomong cerita tentang seks, ya, tentang seksnya yang supaya gini-gimana, pakai obat gini Pak, pakai Viagra lagi. Kumpulan saya dulu orang-orang banyak yang begitu ya, karena ya kita istilahnya orang ngomong-ngomong gitu ya, kumpulan orang-orang ke Alexis ya begitu omongannya tiap hari. Itu membangkitkan fantasi dan membuat perkumpulan melawan dosa itu jadi berat. Lah nggak usah pakai ini aja, kita aja sering lewat ya kan, apalagi kalau Anda sering ngomong-ngomong kosong, ngomong cita-cita. Ini temanya lagi itu, jadi omong kosong, perkataan hampa ya, itu cuma lagi cerita tentang seks semua itu tadi ya. Kamu jangan berkawan dengan mereka. Nah itu masalahnya Pak. Saya dulu berkawan rata-rata isinya 3, isinya 4, ada yang sampai punya selingkuhan segala macam, hingga totalnya 9. Waktu saya tanya, Bang, kenapa sih Bang begitu Bang? Buat target gua 9 kok, punya bini 9. 3 gua kawin sah, yang sisanya itu semua nanti buat taruh di rumah satu-satu. Gua nggak rugi kok punya itu 9, dia bilang begitu. 1 istri gua kasih 1 toko. Jadi gua punya toko 9, yang jaga bini gua, nggak mungkin dicuri. Pikirannya dagang bener. Ya saya ingat ada seorang pengusaha itu, di mana dia buka perusahaannya dia, di situ dia pasti menikah dengan orang lokal itu, lalu istrinya itu suruh nungguin usahanya itu. Ya, usahanya gede banget ya, konglomerat gitu. Wah itu firman Tuhan bilang apa? Jangan kamu berkawan dengan mereka. Akhirnya lama-lama fantasimu pun jadi berubah. Ya, makanya orang-orang yang homoseksual, kalau Anda bergaul dengan orang-orang normal terus, dan bersihkan, ya, jangan kasih kesempatan, isi dengan firman Tuhan, terus dengan normal dan menikah, ya, dan bergaul laki-laki perempuan, itu nanti sembuh, saya deh. Tapi kalau Anda terus terapi, tapi kumpulnya terapinya bareng sesama homoseksual, ya tambah jadi.
tambah jadi, ya. Dan itu bukan masalah penyakit jiwa loh, itu penyakit jiwa juga, itu fantasi, ya kan? Waktu di kelas apostolik itu kita cerita-cerita ya, ada yang sampai berfantasi dengan tetangganya, dengan artis, dengan siapa. Tadinya ya orang kan suka begitu kan, kalau jenuh udah dalam hubungan seks terus macam-macam kan pikirannya. Dari mana fantasi-fantasi itu? Ya karena kita tadi ketemunya sama orang-orang begitu, mengembangkan fantasi itu. Jangan. Anda pengen diberkati Tuhan, Anda pengen semuanya lancar, cepat ya, supaya jangan ada kenajisan dalam rumah tanggamu, sampai kita itu ya, sampai kita, aduh saudara, saya sekali-kalinya ya, saya jatuh di dalam hal yang najis ini, misalnya sampai sekarang ya, saya mikirnya apa? Aduh, andai kata terima tak lakukan, nggak akan berantakan. Saya tuh selalu, andai kata lakukan, nggak akan berantakan semuanya. Ya walaupun sekarang Tuhan sudah pulihkan saya, dan Tuhan pulihkan saya jauh lebih baik. Tetapi kalau ingat saya satu detik itu, aduh, ya Anda mau percaya mau enggak, enaknya cuma 5 menit, ya kan? Fantasi itu kan selesai terus, buat fantasinya berhari-hari, berbulan-bulan, tapi enaknya tetap 5 menit, setelah itu wah bencana. Karena saya orang perjanjian, Anda juga orang perjanjian, kecuali Anda mau hidup di luar Tuhan, lakukanlah bebas, toh nggak masuk surga juga, ya kan, nikmatilah, toh nggak masuk surga juga. Tapi kalau Anda ingin diberkati, ya, kalau Anda sudah dengan Tuhan dan ingin diberkati, jaga kekudusan. Wah, itu urapan itu luar biasa. Anda sampai, saya ngalamin ya, selama saya jaga hidup saya kekudusan, orang jahat pun sudah di depan pintu, lewat. Orang jahat sudah di depan pintu, lewat. Sudah di dalam penjara aja bisa lolos, bayangin. Dengan cara ajaib yang aneh-aneh yang kita tidak pernah mikir. Orang sudah lewat pintu, udah bawa parang. Di depan pintu ruangan saya ya, udah bawa pintu, udah bawa parang begitu, udah mau bacok begitu. Gak bisa. Percaya deh. Nah, kekudusan itu mendatangkan banyak sekali berkat dan keberuntungan dalam hidupmu. Kekudusan dalam pernikahan. Ya, karena itu Tuhan lagi ajarin kita, inilah Kristus dengan jemaatnya. Pernikahan itu adalah Efesus 5 ayat 32 tadi itu. Ya, lagi atasnya lagi, terus ayat terus, jangan coba-coba. Lihat ya. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Telanjangilah. Telanjangi. Artinya telanjangi bukan, kalau ada orang bikin begitu diower-owerin kemana-mana, bukan. Ya, disebut pun jangan, dibuat dalam tempat-tempat sembunyi. Anda fantasimu nanti fantasi yang tidak kudus. Nah, nanti mulai yang kelas evangelis terus ikut apologetik atau apostolik ya. Nanti kita cerita seks yang kudus, yang fantasi yang kudus, fantasi yang tidak kudus. Seks itu juga nggak berarti Anda harus yang wah gubrak cucu olah bebas selesai bubar tinggal tidur, wah bingung ngapok lu. Wah, gila lu bikin kotor doang lu. Gila baru nempel lu bikin kotor doang, kaplong. Juga jangan begitu juga. Ada yang kudus, ada sesuatu yang indah di dalam seksual itu. Ada yang indah ya, bukan berarti terus Anda cuma gubrak-gubrak. Saya diceritain sama teman mau gubrak-gubrak begitu. Wah, gimana ya? Aduh, tahu ya, gua mah nggak gitu. Gua bilang gitu. Karena tabu. Saya pernah ngomong sama saudara-saudara seorang dekat banget dengan saya ya. Dia cerita, gitu kan nggak kudus begitu. Siapa bilang nggak kudus? Saya bilang, kamu nikmati. Kita tahu batasnya nggak kudus itu di mana, batasnya najis itu di mana. Ada batasnya. Kamu nggak menikmati, kasihan amat tuh. Wah, gubrak. Ya mungkin kamu mau hidup kudus begitu, istrimu nggak kasihan, saya bilang. Dan akhirnya ada karu-karuan juga. Nah, makanya pembicaranya itu jangan di tempat gelap ngomongnya. Buka, seminarkan. Saya buka, apa segala macam. Akhirnya jadi nggak benar, jadi nggak kudus. Karena kan sembunyi-sembunyi. Buka. Kita ngomong yang baik, ya kan, diatur. Nggak usah tabu. Anakmu diajarin, ya dari kecil diajarin. Ya. Saya bersyukur orang tua saya ngajarin ya.
lihat ya, kamu kalau ada orang perempuan tangannya sikunya begini, kasih tahu sama ibu saya, walaupun dengan polosnya, dengan naifnya tentunya, tetapi lagi ngasih tahu artinya supaya anak-anaknya jangan sampai terjebak dengan yang tidak baik. Ya, karena ini contohnya orang ini, contohnya orang ini, diajarin. Orang tua saya ngajarin dulu. Jadi kita nggak terjebak itu. Saya nakalnya udah tua, nakal itu nakalnya orang tua, kurang ajar. Nah, untung cuma sekali tobat ya. Kalau saya nggak bayangin hancurnya kayak apa saya itu. Saudara, wah kalau gitu Pak, kita sekali tak nyoba Pak. Oh ya coba saja kalau bisa balik. Sekalian ngetes Anda sudah lahir baru apa enggak kan? Waduh, ternyata belum lahir baru 14. Ya nanti tinggal bertobat ya kalau bisa bertobat. Kalau Anda ingat bertobat, saat itu sudah nggak ingat bertobat. Saya benar-benar nggak ingat bertobat ya. Kalau Tuhan Yesus sudah tiba-tiba datang, itu saya nggak ingat bertobat. Mau bertobat, aduh jauh rasanya mau bertobat itu. Ya lanjut. 14. Ini bagus ya nih ya. Bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitkanlah dari antara orang mati. Ya kan? Artinya nggak percaya saya. Anda nggak mikir bertobat saat itu. Anda cuma buat omongan ya nanti kalau bertobat gua akan begini ya. Enggak. Karena itu sesuatu yang ada di dalam kita. Makanya Paulus berkata dengan hikmat Allah, larikanlah diri dari percabulan. Semua dosa bisa kita lawan. Kesombongan Anda bisa lawan. Ya, kesombongan, cinta uang itu Anda bisa lawan. Anda bisa hadapin, atur uang, diulangi lagi, hadapin uang, diatur lagi, gagal lagi, dicoba lagi. Ya kan, kesombongan tentang uang, tentang ketamakan gitu ya. Anda bisa mengulang. Ya, masalah apa namanya? Kecanduan apa itu bisa. Tetapi kalau sudah seks, diulang lagi dong nanti supaya bisa lain kali diulang lagi, ayo supaya jangan jatuh lain kali. Oke ya, satu porselen ini besok lereng, besok buntelan, besok coba lagi, jatuh terus. Jadi percabulan itu bukan satu tes yang untuk diulang, kalau hari ini saya gagal besok berhasil, enggak. Tes lagi ya gagal lagi, tes lagi ya gagal lagi. Yang benar apa, begitu dikasih kita kabur, nanti kita lolos. Beda sombongan. Oh hari ini, wah dia Pak Charles kemarin dihajar, doang. Nah lulus sekali lagi Pak, wah baru dia ini dihajar lagi, dihajar loh dalam hal saya. Tuh, udah gue bilangin apa, diam, ngomong lagi, dihajar lagi, sampai dia diam, tetap makin baik hidupnya. Bisa, ya kesombongan, ya keserakahan, iri dengki itu bisa diulang-ulang. Kalau perzinahan diulang-ulang ya gagal terus. Nggak, itu tesnya nggak akan lulus gitu. Itu adalah tes yang kita nggak. Jadi kalau kita ada perzinahan, hari ini dikasih porselen, besok dikasih bungkusan ini ya bungkusan haram, besok dikasih bungkusan halal segala macam ya kan, besok bungkusan apa lagi kan, bungkusan hoho, pokoknya itulah. Ya tetap gagal, nggak bisa. Makanya bilang jangan seperti orang bebal tadi. Tadi ya. Dosa Mesir, jangan hidup seperti dosa Mesir, dosa Kanaan. Dosa Mesir itu kakak beradik kawin, ya. Dosa Kanaan itu yang incest itu ya dengan orang tuanya, anaknya segala macam, itu dosa Kanaan. Terus terakhir langsung bawa itu semua. Oh sebentar, ini tadi ya 18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur karena menimbulkan hawa nafsu. Orang Islam suka bilang, orang Kristen boleh mabuk-mabukan, gondelmu kayak orang Kristen boleh mabuk-mabukan. Minum anggur boleh, tapi mabuk nggak boleh karena menimbulkan hawa nafsu. Ya, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah itu kadang-kadang saya mikir kalau orang Islam pakai cara baca Alkitabnya entah gimana ya, di mana ada katanya boleh mabuk. Justru kamu di surgamu nanti mabuk-mabukan dengan itu. Ya. Lihat ayat 19, berkatalah seorang pada yang lain dalam Mazmur, pujian, nyanyian rohani. Ada bahasa roh? Nggak ada. Berkata-katalah satu sama lain dengan bahasa roh? Nggak ada. ya bersorak-sorai. Artinya terus ya, penuhi hidup kita. Ya, makanya kami terus ya, anak-anak saya, ayo kita nyanyi yuk, aduh kita bikin ini, kita bikin itu yuk. Nah, penuhi kan dengan lagu, dengan Mazmur ya. Mazmur itu nyanyian-nyanyian baru ya. Kita ciptakan nyanyian baru, apa segala macam. Oh Pak, aduh suara saya kalau Bapak nyanyi DC, saya nyanyinya di C3/4 Pak. Bagus, saya mencoba C3/4 susah. Kamu C3/4, iya C3/4-nya beda Pak, ya tangel. Ucaplah syukur senantiasa. Terus ya,
nggak ada cara lain. Nah, terus paling bawah. Nah, ini. Istri itu suamimu, suami kepala istri. Nah, lihat 32 langsung. Stop, 32. Nah, lihat, rahasia ini besar, tetapi yang kumaksud ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Ya, lihat, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing pelaku, hai, pukullah istrimu, jangan pukullah istrimu, ya, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Lihat kalau di Efesus 5 ayat 1, sama seperti Kristus mengorbankan nyawanya bagi kita. Itu kasih. Makanya kasih, pertama kali Anda kenal suami pagi pacaran, ya, lebih banyak nafsunya daripada kasih sejatinya. Tapi nanti kalau Anda sudah melewati banyak hal bersama, makanya jangan cerai. Kalau Anda cerai, Anda nggak bisa merasakan agape yang sempurna. Sulit, lama. Ya kan udah tua, sudah nggak kepengen, udah nggak nafsu. Seksnya, libidonya udah nggak ada. Tetapi gandengan, bisa mesra. Ya Anda bayangin ya, saya udah peot, anak sudah peot. Kita cium-ciuman kayak apa coba? Wah, ciumnya dengan nafsu begitu. Kebayang nggak sih Anda itu, saya udah umur 80, anak umur 80 gitu kan. Kita beda berapa 4 tahun kita bedanya kan. Bayang nggak sih Anda tuh peot-peot begitu? Nah, ya nggak kebayang kan. Jadi gimana ya, kita gandengan dengan persahabatan, enak, berteman, ada yang jaga, saling bukan. Nah itu saat itu agape itu sudah, sehingga kalau mati, aduh kapan aku mati ya, bareng ya, sepi nggak ada. Kalau sekarang ya tadi ya, nafsunya itu diberikan supaya kita bisa survive di muka bumi ini. Karena memang banyak dan diberi kenikmatan itu. Salah nggak? Enggak. Tapi ketika kenikmatan itu kita lampiaskan di konten nggak karu-karuan, itulah kita masuk dalam kenajisan. Dan Tuhan atur supaya seks itu najis. Ini cerita-cerita tentang seks ya. Ya, sebab rahasia tentang seks itu intimacy. Ya, ginosko atau gamon, ya, ginosko, kata gamon yang suami istri itu, hubungan suami istri, kata ginosko itu jadi kata tahu tapi sebenarnya artinya gamon, hubungan suami istri. Karena kita saling tahu satu sama lain. Itu sama seperti Adam, mereka tahu, mereka arum, tetapi mereka tidak tahu kalau mereka arum. Sama ginosko itu kan pengetahuan kan. Kita tahu, kita ginosko, Yusuf ginosko kepada Maria, artinya berhubungan intim. Bahasa kita maka Henok bergaul intim dengan Allah. Itu dari kata ginosko. Kita mengenal Allah. Mengenal Allah itu dari kata ginosko, intimacy with God. Itu cerita tentang hubungan seks. Bagaimana Pak kita berhubungan seks dengan Allah? Ya otaknya kita seks dulu. Itu adalah seperti keintiman itu. Itu keintiman yang tiada tara. Kalau kudus. Kalau tidak kudus, ya gubrak-gubrak olala bebe, repot. Tapi kalau itu kudus, itu indah. Keintiman yang kudus itu indah sekali. Dijaga, kudus, yang baik, yang suci, yang berkenan. Maka keintiman itu indah. Makanya nanti ikut apostolik ya. Saya bikin ini 3 sesi tentang itu. Nah, itu bagaimana kita punya keintiman yang kudus, karena itu merepresentasikan keintiman kita dengan Tuhan. Hubungan seks itu ya. Merepresentasikan keintiman kita ya dalam makna rohaniah. Makanya dia bilang mereka keduanya kan menjadi satu daging, menjadi satu saks, menjadi satu basar. Dan hubungan kita dengan Kristus, maka kita menjadi satu dengan Kristus dalam ginoso itu. Kita bergumul, ya bergumul itu dalam firman-Nya, dalam logos dan remanya setiap hari di dalam kesusahan, dalam kesusahan kita bergumul, kita terus dia diam. Waktu kita diam gini terus kita merasakan nikmatnya Tuhan itu tiba-tiba ada dipeluk oleh Roh Kudus gitu ya. That is the intimacy with God. Itulah ginosko. Akhirnya kita punya jalan yang pasti, satu demi satu. Ada keintiman, ada rasa sayang, ada rasa nikmat, ya, dan itu kita jalan satu-satu. Itulah intimacy with God. Itulah keintiman bersama dengan Tuhan. Makanya Anda yang terlalu sering, kalau ada orang ganti pasangan ya, karena cerai, meninggal. Tapi kalau Anda bolak-balik kawin, cerai, dan akan sulit sekali. Bukannya tidak mungkin, selalu Tuhan bisa tolong, ada mukjizat dengan harga yang mahal.
karena Anda sudah menikmati dagingnya. Tapi ada harga yang harus Anda bayar. Tapi kalau Anda hidup di dalam kekudusan, Anda akan lebih mudah merasakan yang namanya ginosko, ya, pengetahuan atau keintiman tadi dengan Allah. Adam dan Hawa mereka arum, tapi mereka tidak tahu kalau mereka arum. Mereka tahu mereka telanjang, tapi mereka tidak tahu kalau mereka telanjang. Makanya mereka nggak bisa intim. Tapi ketika mereka sudah tahu, mereka bisa intim. Dan di dalam pengetahuan, di dalam ginosko, satu sama lain ginosko, maka ada keintiman. Makanya keintiman saya dengan anak, ya, waktu kita dipulihkan itu lebih waktu kita pacaran. Indahnya itu lebih waktu kita pacaran. Pak masih rasa setrum-setrum, oh ya masih. Oh serius, ya. Tapi itu lebih indah. Jadi bukan yang wah yang menggebu-gebu yang begitu. Menggebu, tetapi menggebu yang kudus, udah nggak kayak dulu yang nggak jelas gitu loh. Ada kekudusan di situ, dan waktu kita rasakan itu, kita terus rasakan juga kehadiran Allah di situ. Rasakan buka, aduh enak sekali ada damai Tuhan di situ ya, ada sejahtera Tuhan di situ. Anda kalau mau berhubungan seks berdoa nggak? Itu pertanyaan, silakan jawab sendiri ya. Mau berhubungan seks berdoa, ini pagi-pagi udah cerita seks. Loh, pagi-pagi mau ceritanya kapan? Kalau malam buka-buka. Kalau pagi kita ceritanya pada pendalaman Alkitab. Haleluya. Itu yang dimaksud dalam Imamat 18 tadi ya. Bagaimana kudusnya pernikahan, menjaga hubungan kita dengan Sang Pencipta, dan kita memahaminya melalui seks yang kudus. Nanti kita paham, ya. Coba ya, nanti Anda diberkati hidupnya selalu beruntung. Saya itu loh, diburu-buru nggak pernah kena, bukan sombong, tapi memang beruntung. Jadi apa-apain bisa luput. Begitu kita jaga dalam kekudusan, begitu kita bertobat, kita hidupnya kita jaga semua. Mulai Tuhan pulihkan, mulai Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Karena kan itu kan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Kita merepresentasikan itu. Jangan ganggu biji mata Allah. Jangan ganggu kekasih Allah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita kan berdoa untuk buku Pancasila. Ya. Dan untuk proyek diakonia kita mau buka ekspansi tabung, ya. Jadi kita bisa kasih makan 2.000 orang sehari. Ya, tadi teman-teman yayasan ada yang, Pak, nanti duitnya habis. Loh, jangan takut. Barang siapa memiliki kepadanya akan ditambahkan, barang siapa tidak memiliki, apa yang ada padanya akan diambil. Ya, Anda percaya itu adalah hukum rohani dan hukum ekonomi. Ya, Oke, haleluya. Oke.